Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel, Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah membongkar tabir praktik politik uang dalam demokrasi Indonesia. Para pencinta politik kebangsaan, selamat berjumpa kembali dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Pada episode kali ini, kita akan membahas praktik politik uang dalam demokrasi Indonesia, disertai dengan intrik, manipulasi, mobilisasi, dan intimidasi. Seperti kita ketahui bersama, praktik politik uang adalah penyakit kronis dalam demokrasi Indonesia. Kita mungkin sering bertanya, mengapa dalam pelaksanaan politik demokrasi di Indonesia selalu diwarnai dengan praktik politik uang yang diikuti oleh intrik, manipulasi, mobilisasi, dan intimidasi. Padahal dalam demokrasi kita memilih para pemimpin yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin. Dalam prakteknya, justru kita memilih pemimpin yang tidak punya kemampuan cukup hanya karena kekuatan finansial yang mereka miliki. Praktik politik uang dalam pelaksanaan demokrasi sering dimainkan oleh oligarki atau bohir-bohir politik untuk mendorong para calon pemimpin terpilih. Oligarki dan bohir-bohir politik kekuasaan bermunculan dari penguasa dan pengusaha untuk membeli suara rakyat, memanipulasi peraturan, memobilisasi rakyat, dan tidak jarang mengintimidasi rakyat dengan kekuatan finansial yang mereka miliki. Dampaknya, demokrasi di Indonesia hanya bersifat pseudo atau semu, karena hanya mencetak para pemimpin yang tak peduli pada rakyat. Saudara, sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu diketahui tentang politik uang dan dampaknya dalam pelaksanaan demokrasi. Politik uang adalah praktek pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi suara mereka di dalam pemilu. Dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang sering disebut sebagai bohir politik atau oligarki. Praktek politik uang dalam undang-undang pemilu sebenarnya merupakan pelanggaran hukum karena dapat merusak integritas pemilu. Praktek politik uang memberi dampak negatif, yaitu munculnya pemimpin yang tidak berkompeten sehingga tidak memperjuangkan kehidupan rakyat, melainkan memperjuangkan pribadi dan kelompoknya saja. Dampak lain dari praktek politik uang secara langsung menghambat proses demokrasi dan serta-merta hanya memperkaya bohir dan oligarki. Praktek politik uang juga berdampak kepada timbulnya apatisme dan rasa frustrasi di kalangan rakyat pemilih.
Praktek politik uang dan oligarki. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, bahwa praktek politik uang yang menghambat proses demokrasi dilakukan oleh bohir-bohir politik atau oligarki politik dan ekonomi. Oligarki adalah sekelompok kecil orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan besar. Oligarki sering menggunakan praktek politik uang dengan kekuasaan yang mereka miliki untuk mempertahankan kekuasaan lebih lanjut dan lebih besar dari sebelumnya. Membongkar bukti-bukti praktek politik uang. Praktik-praktik politik uang yang dilakukan oleh bohir-bohir atau oligarki politik dan kekuasaan dalam banyak kasus telah terungkap di Indonesia. Namun dalam penyelesaiannya tetap saja menguntungkan oligarki tersebut karena banyak kasus ditutup. Bukti-bukti praktek politik uang telah ditemukan dalam bentuk rekaman suara, video, dan dokumen. Namun dalam faktanya, lembaga negara yang berkaitan dengan hal tersebut seringkali mengabaikan dan mengkategorikan bahwa hal tersebut sebagai bukti yang tidak sah. Dengan kenyataan-kenyataan tersebut, maka membongkar bukti-bukti praktek politik uang oleh bohir dan oligarki dalam demokrasi Indonesia tidak pernah tuntas dan dihukum, bahkan selalu berulang dalam setiap periode pemilu demokrasi. Mencari solusi antara harapan dan realitas. Sudah diketahui bersama bahwa praktek politik uang adalah ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia. Karena itu kita harus terus berusaha berjuang untuk memberantas praktek ini demi tercapainya pembangunan demokrasi yang lebih adil dan transparan. Kita perlu menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh semua pihak untuk memberantas praktek politik uang ialah perlunya kerjasama yang solid dari berbagai pihak seperti pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Selain itu, berbagai pihak termasuk pemerintah dan penegak hukum dan kekuatan masyarakat sipil harus melakukan edukasi lebih intensif dan masif tentang demokrasi dan semua faktor yang menghambat pelaksanaan demokrasi kepada rakyat secara keseluruhan. Saudara, demikianlah solusi yang dapat ditawarkan untuk mewujudkan harapan masa depan yang berbasis pada realitas masa kini. Demikianlah kajian kita kali ini. Mungkin Anda mempunyai pandangan yang berbeda. Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share, serta tekan lonceng notifikasi video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang praktek politik uang di Indonesia. Terima kasih.